Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pendidikan Al-Karim The Green Islamic Future School. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sosok perempuan yang inspiratif. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak yang alhamdulillah salah satu di antara anak beliau berhasil diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri dengan beasiswa dan 1 perguruan tinggi dalam negeri. Kali ini kita akan mengulik tips bagaimana mengokohkan pernikahan, mengoptimalkan tumbuh kembang anak hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut dengan hangat Chairwoman of Al-Karim Foundation, Umi Indah Puspitasari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi Indah? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang podcast. Ya, terima kasih juga sudah mau hadir Umi. Dengan senang hati. Oke, Umi Indah, kan hari ini kita mau membahas tadi ya Mi tentang mengokohkan ikatan pernikahan sehingga bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak hanya semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berarti berangkat dari keluarga dulu ya Mi ya. Ya, betul Ya. sekali. Kalau menurut Umi Indah, keluarga yang hebat menurut pendapat Umi dalam perspektif Islam itu gimana sih? Ya, begini Umi Okti. Jadi dalam perspektif Islam, keluarga hebat itu bukan keluarga yang nggak punya masalah. Ya, karena setiap masalah itu, setiap keluarga itu pasti akan diuji dengan masalahnya masing-masing. Kayaknya nggak ada deh rumah tangga yang nggak diuji dengan masalah. Bahkan rumah tangganya Rasulullah SAW pun bersama Ibunda Aisyah itu pun diterpa masalah gitu ya. Apalagi kita ini siapa ya, hanya manusia biasa. Nah, jadi rumah tangga yang hebat di dalam Islam adalah rumah tangga yang apabila diterpa masalah, diberi ujian oleh Allah, itu orang-orang di dalamnya menjadi semakin dekat dengan Allah, kemudian jadi saling menguatkan di antara anggota keluarganya, lalu mengikhtiarkan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kemudian ikhtiarnya itu turunannya adalah ikhtiar untuk berupaya menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga ya. Itu harus ada ikhtiar turunan yang benar-benar real. Misalnya nih, kalau si rumah tangga ini lagi retak karena si ayah yang tidak peduli dengan keluarganya, maka si ayah itu harus punya rasa untuk segera menyelesaikan masalah ini. Duduk bersama istri, kemudian mengkomunikasikan ya, minta maaf kalau perlu gitu. Nah, itu bagian dari mengikhtiarkan upaya untuk solusi gitu. Itu yang pertama, keluarga hebat dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam rumah tangga itu masing-masing orang dari yang ada di rumah tangga itu akan merasa nyaman dan rindu dengan rumah. Itu yang disebut dengan baiti janati ya Mia. Jadi anak pulang itu merasa aman nyaman, suami pulang merasa aman nyaman. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga hebat dalam Islam. Karena punten ya Umi, banyak sekali di dalam sebuah rumah tangga itu banyak yang suaminya malas pulang ke rumah, istrinya enggan berada di rumah gitu. Bahkan apalagi anaknya yang remaja malas banget pulang ke rumah. Nah, ini sudah sangat bahaya kalau sampai ini terjadi di dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Berarti itu salah satu tanda-tanda dari ketidakharmonisan ya Mi ya. Iya. Jadi betul. Ayah males pulang ke rumah, ibu juga males pulang ke rumah, apalagi anaknya seperti itu ya Mi. Itu sudah bahaya sih, alarm itu namanya. Alarmnya. Oke, nah berarti tadi kuncinya ada di pertama itu hubungan dari orang tua dulu ya Mi ya. Ya, hubungan betul. dari ayah dan ibu dulu. Oke, nah seberapa besar sih Mi hubungan dari ayah dan ibu itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu, perkembangan anak? Ya, ini sangat besar Umi, sangat besar. Anak itu di dalam sebuah keluarga itu yang bukan nasihat ya, yang pertama dia akan serap itu bukan nasihat, tetapi perilaku dari si ayah dan si ibu. Itu yang disebut dengan keteladanan. Jadi kalau misalnya si ayah itu suka melakukan KDRT, si ibu itu suka meremehkan si ayah, maka anak akan merekam itu semua. Dan ini berpengaruh kepada
yang disebut dengan luka pengasuhan atau hutang pengasuhan ketika dia nanti dewasa gitu. Makanya bisa jadi orang-orang yang tidak tuntas dengan dirinya atau mengalami traumatik di masa kecil karena melihat orang tuanya yang hubungannya itu tadi tidak baik, tidak sehat, ya. Ini akan luar biasa berdampak kepada tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu ayo ayah bunda yang ada di sekolah Alam Al-Karim terutama gitu ya, kalau ada keretakan yang mulai terjadi, tadi alarmnya sudah dikatakan ya, ketika sudah tidak nyaman untuk pulang ke rumah itu sudah alarm yang paling berbahaya gitu. Maka ayo mari selesaikan gitu ya. Karena ini berdampak pada tumbuh kembang anak. Ini anak-anak kecil itu akan tumbuh dengan keadaan yang tidak sehat. Ini berdampak pada nanti ketika dia dewasa memiliki keluarga lagi. Ya, itu sih Umi. Jadi akan berkelanjutan ya Mi ya, kalau misalkan tidak di stop, tidak segera dibenahi itu bisa berkelanjutan ya. Ya Mi. Betul sekali. Nah, tapi terkadang Mi, kadang kan di realita kehidupan zaman now gitu ya Mi ya. Kadang orang tua yang aduh saya udah sibuk kerja gitu, kemudian ayah juga sibuk kerja, mungkin juga ada bunda yang juga sibuk kerja gitu, sehingga mungkin mereka merasa bahwa saya sudah kok menyayangi anak saya gitu dengan memberikan fasilitas, memberikan apa yang mereka butuhkan gitu, dalam tanda kutip mungkin bukan kasih sayang ya, tapi kasih sayang tapi dalam bentuk yang lain gitu, dalam misalkan gadget gitu dan lain-lain. Padahal itu sendiri yang dirasakan sama anak itu sebenarnya bukan ingin itu gitu. Nah, solusinya gimana Mi kira-kira nih kalau udah ada keluarga yang udah pada tahap itu gitu? Ya, tidak dipungkiri ya di zaman sekarang ini kan ayah bekerja, ibu bekerja, kemudian anak itu tumbuh kalau nggak dengan pengasuhnya, atau kalau sekarang tuh di daycare gitu ya, atau kayak ayahnya datang hanya ketemu malam itu pun sebentar gitu, bundanya pun sama begitu. Maka yang paling utama harus dilakukan adalah menyiapkan waktu luang untuk keluarga. Menyiapkan itu benar-benar di plan dalam sebuah aktivitas, entah itu per 3 hari atau per pekan gitu ya Umi ya. Jadi sibuk itu tidak bisa dipungkiri karena memang kebutuhan saat ini untuk mencari maisyah ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka yang perlu dilakukan tadi menyiapkan waktu luang yang sangat-sangat berkualitas ya. Nggak perlu sih jalan keluar dengan mengeluarkan banyak uang gitu, itu nggak perlu. Sebenarnya hanya perlu komitmen. Misal contoh realnya gini, nah setiap hari Rabu sore dan Sabtu sore kita coba masukkan handphone kita ke box ini ya, selama 30 menit. Setelah itu kita kumpul di kamar, uul-ulan di dalam kamar nih, ngobrol gitu ya, bareng ngebahas apalah gitu. Setiap anak kita tanyain, kita ngobrol, atau kita bercerita masa kita kecil gitu, bagaimana dulu kita kecil gitu. Nah, itu bagian dari waktu yang berkualitas ketika kita benar-benar sibuk gitu ya. Jadi nggak melulu harus yang penting saya Sabtu makan keluar, tapi di luar pun makan kita sibuk dengan gadget masing-masing ya. Gitu. Kemudian nonton ke bioskop misalnya, tapi udah ya udah aja gitu. Menurut saya sih itu bukan kualitas bersamanya, itu masih sangat minim gitu. Nah, kalau yang tadi itu benar-benar bicara dari hati ke hati. Jadi memang benar-benar waktu yang di set itu benar-benar untuk berkumpul bersama. Atau ba'da makan kita bareng-bareng nih beberes, habis itu kita main apa yang lagi happening, apa main catur bareng atau main apalah bareng gitu. Itu menurut saya lebih oke gitu. Nah, dari situ nanti anak akan merasa nyaman dengan orang tua, akan bercerita apa yang terjadi. Kita gali juga di situ, bisa kita gali gitu. Itu sih Mi, kalau orang sibuk bekerja maka set waktumu, siapkan waktumu, dibuat aja jadwalnya bahwa ini waktu yang tepat kita untuk bersama-sama, kalau bahasa Jermannya kerulan bersama di dalam rumah gitu. Oke Mas. Jadi insya Allah anak-anak tuh sebenarnya nggak butuh
kita yang banyak banget waktu ya Mi ya, maksudnya nggak harus yang Iya. kalau memang sibuk masing-masing gitu bekerja dan lain-lain, anak-anak butuh waktu-waktu di mana mereka bisa benar-benar in touch dengan keluarganya gitu ya Mi ya. Betul Oke. sekali gitu. Izin Mi, kalau misalkan di Umi Indah sendiri nih, apa sih biasanya waktu yang diluangkan banget gitu bersama anak-anak Mi? Mungkin ayah bunda ingin tahu. Kalau di keluarga Umi Indah sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah hantarkan suami ya, ayah yang memang benar-benar quality time bersama anak-anaknya itu setiap saat gitu ya. Ba'da subuh kami ada kajian majelis ilmu kecil ya gitu. Kemudian ba'da isya kami ada kelas muhasabah. Kelas muhasabah, Masya Allah. Ya, jadi ada muhasabah bersama. Kemudian kami sebagai orang tua yang seharian ini mungkin melukai hati anak-anak, kami minta maaf gitu. Begitu pun juga dengan anak-anak. Ketika mau ba'da isya itu habis muhasabah, anak-anak juga sama minta maaf kalau misalnya hari ini tadi bikin uminya kesel. Bikin abinya kesel gitu. Dan tiap hari sih Mi, kakak yang besar pun yang akan pergi pun sampai hari ini itu sama abinya masih seperti anak bayi yang kakak, anak abi peluk abi, anak kesayangan abi, masih kayak gitu. Masih dari yang besar sampai yang kecil semuanya diperlakukan seperti itu. Ya, tapi hanya di dalam, kalau di luar enggak. Gitu. Kalau di luar udah beda ya Mi ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah tiap saat kami punya waktu yang sangat intens gitu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu bisa jadi tips ya Bu ya, Mi ya. Karena kan mungkin orang tua pulangnya malam seperti itu. Nah sehingga pagi-pagi tuh ayah bunda pada subuh bisa bikin halaqah kecil, ngobrol-ngobrol santai tentang agama sederhana lah gitu ya Mi ya. Simple. Itu hanya dilakukan 10-15 menit. Ayah itu masih punya waktu lah insya Allah untuk ba'da subuh itu bertemu anak-anaknya bareng gitu ya. Itu bisa 15 menit. Ya, kemudian sebelum tidur itu juga ba'da isya ya Mi ya, kalau memang kedapatan bisa isya gitu bareng. Nah itu bisa tadi ya Masya Allah ya, saling melepaskan apa yang terjadi seharian ini gitu. Jadi saling meminta maaf sehingga tidur itu udah nyenyak ya Mi ya, besok bangun bisa lebih fresh gitu. Apalagi untuk seorang istri ya, sebaiknya memang sebelum tidur kalau pesan guru saya itu untuk meminta maaf kepada suaminya. Karena ridhonya suami ketika kita tiba-tiba sudah habis kontraknya di bumi ini, ketika lagi tidur tapi suami nggak ridho, maka habislah kita gitu ya. Jadi memang makanya itu yang dibangun oleh keluarga kami untuk saling minta maaf supaya kita ridho ikhlas dengan anak-anak kita, ridho ikhlas dengan istrinya, ridho ikhlas dengan suaminya. Kalau ada apa-apa pun insya Allah dimudahkan jalannya begitu. Oke, Masya Allah. Tips buat yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga. Ya, untuk next membina rumah tangga ya. Selanjutnya. Oke Umi, nah tadi kan kalau Umi Okti dapat poinnya tuh di komunikasi ya Mi ya, meskipun sebentar itu di komunikasi. Nah, ada nggak sih Mi sepengalaman Umi Indah gitu, komunikasi yang itu sebenarnya tuh sepertinya simpel ya, tapi ternyata berefek gitu bagi anak gitu Mi, anak dan pasangan gitu. Komunikasi yang sebenarnya kayaknya remeh-temeh tapi ternyata menyakiti. Ternyata menyakiti. Ya, ada banyak banget, dan ini yang mungkin tidak disadari oleh para ayah dan bunda. Jadi seperti komunikasi di mana bunda itu suka underestimate ke ayah ya, meremehkan ayah gitu. Misalnya saat ini ayah sedang mendapat ujian tidak bekerja gitu misalnya, atau maisahnya pendapatannya lebih kecil daripada si ibu gitu. Nah kadang wanita ini suka mulutnya agak keceplosan gitu, suka meremehkan suami, peran laki-laki, atau parahnya memperlakukan suami seperti tidak layaknya suami gitu. Nah itu memang membahayakan sekali gitu. Terus kemudian perkataan-perkataan kecil yang membanding-bandingkan suami kita dengan suami tetangga gitu, membandingkan anak kita dengan anak
tetangga, anak kita satu dengan anak yang kedua, itu sebenarnya sangat melukai hati ternyata gitu ya. Nah itu hati-hati ayah bunda, jangan sampai hal itu keluar dari mulut kita gitu. Kalau misalnya sudah terjadi ya Umi, ya ayah bunda rumah tangganya ada masalah, sedang retak ya. Kalau bisa tidak sampai pecah gitu ya, sedang retak gitu. Ayo kita duduk bersama gitu ya, muhasabah bersama, introspeksi diri bersama, sampaikan, memang komunikasi itu yang paling utama, sampaikan, Abi, saya mau diskusi gitu, diskusi dulu berdua pasangan, si Abi dan si Uminya, ayah bundanya berdiskusi dulu. Sepertinya saat ini kita nggak baik-baik aja, mau dibawa kemana konsep rumah tangga kita gitu ya, apakah kita mau lanjutkan ataukah kita mau berhenti sampai di sini, itu harus dibicarakan. Kalau kita mau berlanjut, bagaimana ya supaya hubungan kita itu lebih baik di mata anak-anak gitu. Maka duduk, kayaknya kalau udah duduk bersama, merilis semua luka, mungkin itu masih bisa diselamatkan, diperbaiki rumah tangganya. Tapi yang tadi yang paling utama adalah pentingnya bagaimana istri mengetahui perannya, kewajibannya, ya, tanpa memikirkan kewajiban si laki-laki apa terhadap kita. Maksudnya nggak banyak nuntut gitu ya. Kemudian si ayah pun sama mengetahui peran keayahannya dan peran suami tanpa menuntut banyak terhadap istri itu. Nanti kalau sudah tahu perannya masing-masing, secara otomatis, apalagi kalau sudah di bawah apa namanya ridhonya Allah, ya, karena kedekatan kita, kelekatan kita sama Allah. Maka setelah tahu peran masing-masing dekat sama Allah, dengan sendirinya keretakan itu bisa dilem, bisa kembali disatukan seperti itu. Nah, baik, berarti Umi yang tadi Umi Okti tangkap ya, bahwa komunikasi yang kadang terlihat biasa saja tapi ternyata itu tuh menyakiti hati dan apa ya, akan menimbulkan luka untuk selanjutnya ya Mi ya, yaitu meremehkan dan juga membandingkan gitu, meremehkan mungkin suami gitu ya Mi ya, kemudian membandingkan kemampuan anak dengan anak dia dengan anak beliau ya, anak orang tua mungkin kita dengan anak tetangga seperti itu. Dan padahal kalau kita berbicara masalah potensi ya Mi ya, kan setiap anak itu punya potensinya masing-masing ya Mi ya, gitu. Kalau dari Umi Indah sendiri nih kan alhamdulillah Kak Shen ya udah diterima di 3 universitas luar negeri itu Mi, dan 1 universitas di dalam negeri. Tentunya untuk mengasah potensi itu kan tidak mudah gitu ya. Dan kemudian apa ya, apa aja sih yang sebenarnya sudah Umi Indah lakukan gitu? Apakah meleskan Kak Shen dari kecil sampai besar di tempat-tempat yang bonafit gitu, atau seperti apa sebenarnya Mi yang Umi Indah lakukan? Alhamdulillah kami ada di lingkungan yang mensupport pendidikan Shen ya, Kak Shen dan adik-adiknya gitu ya. Ini Mi, alhamdulillah sekolahnya di sekolah Alam Al-Karim gitu ya, dimana setiap gurunya itu bisa membaca potensi anak muridnya, berusaha memetakan ini berbinarnya di mana gitu ya. Alhamdulillah itu yang membuat Kak Shen juga percaya diri dengan kemampuannya untuk mendobrak bahwa saya mampu mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu. Padahal dia tidak mengikuti les-les apapun dari mulai TK sampai dengan SMP ya, gitu. Di SMA dia mulai ikut les karena untuk kepentingan IELTS ya, gitu. Seperti itu. Jadi memang setiap anak itu kan sudah Allah install Mi, ya. Sebenarnya orang tua itu tidak perlu khawatir. Setiap anak sudah Allah install. Yang perlu diketahui orang tua bahwa jangan sama ratakan antara anak satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama, bahkan si kembar pun tidak akan pernah sama. Kemampuannya apalagi. Nah, kan sudah ada ya dalam riset 70% anak itu
yang B aja di dalam kelas, 30% mungkin yang jago akademik. Nah, kalau anak kita ada di 70%, maka dikulik kacamata orang tua, kacamata guru harus berkolaborasi melihat potensi anak. Anak saya gimana, Mi? Anak saya itu matematika nggak jago, bahasa Inggris nggak oke. Tapi ternyata ketika di hafalan Qur'annya dia oke banget gitu. Kok cepet banget gitu. Yang lain tertatih-tatih menghafal Qur'an, tapi si anak saya ini bisa menghafal 1 bulan 5 juz misalnya gitu. Maka concern orang tua mencari maestro, guru-guru yang ahli dalam tahsin, misalnya tahfiz gitu, untuk mendobrak supaya si anak itu memiliki hafalan 30 juz dalam target waktu sekian. Kemudian ada lagi, anak saya nggak bisa apa-apa, akademiknya enggak banget ya, tapi hobinya bersolek, fashion dan sebagainya gitu. Kacamata orang tua harus mulai mengulik, oh mungkin memang hobi dia di situ. Dia hobi dandan, dia suka beli produk-produk kecantikan dan sebagainya. Coba deh ditanyakan, kamu suka nggak kalau misalnya ibu datangkan pelatihan merias dan sebagainya. Kalau dia sudah dewasa di SMA, datangkan untuk pelatihan MUA gitu misalnya. Mungkin dia akan bisa menjadi MUA muslimah ya, yang bisa menampilkan bagaimana tetap berpakaian syar'i ketika wedding gitu. Kan bagus juga gitu ya, gitu sih Mi. Jadi nggak semua dipukul rata. Kamu kok nggak bisa, matematikamu ketinggalan sama si A, bahasa Inggrismu ketinggalan sama si B gitu. Itu sih yang ada di kami berikan kepada Kak Shen gitu, kepada Ken, kepada adiknya gitu. Kami terus meraba, memetakan dengan konsep talent mapping di Sekolah Alam Al-Karim, bagaimana putra-putri kami ini bisa nampak nih kelebihannya gitu, kebinar-binarannya ketika melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu untuk membandingkan kemampuan anak kita dengan kemampuan anak orang lain. Apalagi satu lagi Umi, untuk para ayah bunda yang dikaruniai anak-anak surga ya, kita punya anak-anak surga yang Masya Allah luar biasa. Itu nggak apa-apa, dampingi terus prosesnya, sekecil apapun kemampuannya berkembang. Misalnya anak lain itu sudah baca, tapi anak saya baru mau ngomong A, mau ngomong ibu, mau ngomong makan, dan ketika mau ngomong tadinya nggak ngomong, tapi tiba-tiba keluar mau makan, itu adalah progres yang luar biasa dan itu harus diapresiasi, harus bahagia ya. Kemudian jangan putus asa, terus dampingi, terus ikhtiarkan pendidikannya supaya dia dapat terus berkembang. Ya mudah-mudahan Allah mampukan ya kemampuan orang tua untuk bisa mendampingi, diberikan pendidikan terbaik ya. Amin. Terus kemudian carikan ketika dia mulai besar, carikan tempat-tempat yang bisa mengupgrade kelebihan dia. Kebetulan yang kalau Umi analisa di anak-anak surga kita ya, di level-level yang besar itu banyak yang hobi menggambar. Ya betul ya, seperti mural, seperti komik, seperti apalagi ya, pokoknya bagus banget karya dalam bentuk gambar itu. Maka diskusi sama mentornya di sekolah kita ya, itu carikan tempat yang memang kondusif untuk bisa membawa si anak melejitkan potensi dia menggambar. Ada sekarang banyak sekali kampus-kampus, ini level kampus ya, yang siap menerima anak-anak surga itu untuk melejitkan potensinya. Dan insya Allah Al-Karim lagi mencoba untuk menggali, bekerja sama dengan kampus tersebut. Masya Allah, semoga dimudahkan ya Mia ikhtiarnya ya. Bismillah. Jadi supaya bisa anak-anak tuh bisa langsung ke sana, bisa diberikan program pendidikan yang terbaik gitu, dan langsung disalurkan bakatnya tentunya. Karena kebetulan juga kan Umi Okti bergerak di bidang ini ya, anak-anak surga itu. Tetapi ya Mia, kadang tuh kan kita nggak bisa memungkiri juga gitu bahwa setiap orang tua tuh punya ekspektasi ya Mi terhadap anaknya. Nah bagaimana nih Mi, kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua yang
punya ekspektasinya tinggi banget gitu ya, nggak apa-apa sih kan, Iya, iya, memberi iya, betul, punya betul. mimpi yang bagus, punya Betul. mimpi yang tinggi untuk anaknya itu kan tidak apa-apa gitu. Nah tapi Iya. bagaimana nih Mi, cara kita supaya apa ya, bisa membuat orang tua tuh, ayo kita anak-anak kita tuh punya kemampuannya sendiri gitu. Ya. Itulah materi yang disampaikan Abi Karim beberapa hari lalu, bahwa ayah bunda kenali putra putrimu. Apakah anakmu itu si buah durian, apakah anakmu si buah anggur yang imut, apakah anakmu si buah rambutan gitu. Itu kenali. Jadi jangan sampai kita itu salah mengenali putra putri kita, karena ada cerita, Umi. Ada keluarga orang tuanya yang datang gitu, berkeluh kesah, kenapa anak saya ini dinilai akademiknya tidak bisa di-upgrade. Ini untuk keperluan masuk ke jenjang selanjutnya di negeri gitu ya. Ketika sudah ngobrol diskusi sama wali kelasnya, ternyata anaknya itu bagus di hafalan Qur'annya gitu ya. Nah, coba dengan jalur hafalan Qur'an ayah bunda gitu, dan alhamdulillah bisa diterima gitu. Nah, itu ternyata ayah bunda belum memahami, belum mengenali siapa sih anak saya sebenarnya gitu. Ternyata memang potensi anaknya bukan di akademik, tetapi di jalur tahsin, misalnya jalur tahfiz. Maka itu tadi, hati-hati ayah bunda ketika berekspektasi tinggi terhadap anak. Tolong dibedain ya, saya ingin anak saya berkembang, atau saya ingin mereka menjadi apa yang seperti saya inginkan. Itu beda, beda banget gitu ya. Ketika saya ingin anak saya berkembang, maka saya lihat potensi dia, binar-binarnya di mana, sukanya di bidang apa, saya akan bantu push untuk carikan orang-orang yang jago di bidang yang dia suka untuk memberi ilmu kepada dia. Tetapi ketika saya mau dia menjadi apa yang saya inginkan, maka kita akan memaksakan kehendak, dan apa jadinya? Anak di bawah tekanan. Nah, itu ketika anak di bawah tekanan, yang keluar apa, outputnya adalah mental health, gitu ya. Apa namanya, anxiety dan sebagainya itu. Oke, Masya Allah. Jadi tadi tuh ini banget ya Mi ya, Masya Allah. Apa ya, kalau zaman sekarang tuh bicaranya plot twist ya Mi ya. Plot twist. Plot twist. Jadi orang tua inginnya mendaftarkan anak lewat jalur akademik, tapi ketika berkonsultasi ke kita, kemudian kita memberikan saran ya Mi ya, anaknya itu memang jagonya di tahfiz, di hafalan, dan ketika kita memberikan, coba ayah bunda masuk lewat jalur tahfiz, dan ternyata bisa diterima gitu kan. Nah, jadi Masya Allah banget ya. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai gurunya lebih mengenal putra putrinya dibandingkan kita orang tuanya. Insya Allah. Oke, Umi, kalau Umi waktu ini pernah baca salah satu buku parenting ya Mi ya, yang mengatakan bahwa jadikan rumah itu sebagai tempat belajar dan beribadah. Nah, kalau dari menurut Umi sendiri, bagaimana sih kita itu bisa menjadikan rumah itu ya sebagai tempat untuk tidak hanya menumbuhkan imannya anak, tapi juga menumbuhkan kebiasaan baik sehari-hari gitu. Iya, itu penting. Itulah yang disebut dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebenarnya semua itu dimulai dari apa namanya, surat itu ya, ayat itu menyatakan bahwa siapa yang jaga anak dan keluarga, ya orang rumah gitu, bukan si guru, bukan lembaga pendidikan, bukan tempat les gitu, tetapi orang rumah gitu, ayah dan ibu gitu ya. Nah, oleh karena itu rumah itu harus mulai dikemas, disetting, diupayakan, karena ini tidak mudah sih Umi, ya, tidak pasti mudah. Akan banyak benturan-benturan, tapi Umi suami saya, tapi Umi istri saya, tapi Umi anak saya pulangnya sore, maghrib, atau bahkan tengah malam gitu ya. Jadi tetap harus dikuatkan untuk bisa amal di dalam rumah. Itu dibuat majelis kecil tadi ya, contohnya tadi ibadah subuh 1 kali aja kalau belum bisa 2 kali gitu. Terus kemudian memang ayah sama bunda juga mulai mengikhtiarkan untuk
berupaya semakin dekat dengan si pemilik muka bumi ini, si pemilik hati ini gitu ya. Sehingga ketika kita menengadahkan tangan berdoa untuk anak-anak kita itu, Allah benar-benar merahmati, Allah benar-benar ridho gitu. Nah, itu sih Umi ya. Jadi menciptakan suasana di rumah itu seperti madrasah juga gitu. Kalau saya bersama anak-anak berusaha mendampingi meskipun sangat lelah. Jadi memang saya programkan 10 menit at least untuk anak yang paling kecil ya. Kalau yang dewasa itu sesekali saya dampingin gitu. Dan tapi kalau ngobrol itu terus, kita nggak pernah putus gitu. Itu sih Umi. Berarti ini ya Mi ya, dimulai dari diri orang tua dulu ya Mi ya. Banget. Jadi dari diri orang tua dulu, mencontohkan, memberi teladan, nanti anak-anak insya Allah kita ajak ya Mi ya, mengajak anak-anak gitu. Berarti untuk memperbaiki apa ya, hubungan rumah tangga dan juga kemudian mengoptimalkan hubungan rumah tangga antara ayah dan bunda pada khususnya, dan kalau umumnya itu bersama anak-anak juga, itu dimulai dari memperbaiki hubungan kita kepada Allah gitu ya Mi. Iya, itu yang paling utama. Ya, karena gini Umi, keluarga kami bukan keluarga yang baik-baik saja. Di awal tahun pernikahan sampai dengan 5 tahun, 7 tahun, gelombang apa namanya? Gelombang cinta, gelombang rumah tangga lah itu ya. Naik turunnya, pertengkaran dan sebagainya itu pasti ada ya, pasti terjadi gitu. Bukan keluarga yang baik-baik saja. Tapi ini yang penting. Ini ayah bunda yang penting. Keluarga yang baik, yang harmonis itu bukan keluarga yang tidak ada masalah tadi ya. Tidak ada pertengkaran, nggak mungkin. Ya. Karena pertengkaran kecil itu yang justru membuat kita belajar. Nah, konteks belajar ini yang harus digarisbawahi. Dalam sebuah rumah tangga, ibu nggak boleh berhenti belajar. Belajar gimana cara melayani lebih baik lagi terhadap suami, belajar gimana cara mendidik anak lebih baik lagi terhadap suami. Dan itu semua fasilitas itu sudah ada di Al-Karim. Ya, ada komunitas ayah mengaji, bunda mengaji, parenting, kemudian banyak sekali yang membuat kita sebagai orang tua untuk terus belajar. Terus kemudian kedekatan dengan Allah ini sangat penting. Bagaimana seorang anak akan melihat sosok bundanya dan mengikuti pola bundanya, pola asuh bundanya yang selalu selalu berada di luar, selalu lebih banyak memikirkan luar dibandingkan rumah, yang selalu setiap pekan ada 4 hari, yang hari Senin saya keluar dengan pakaian kuning, hari Rabu saya pakaian hijau, hari Sabtu saya itu ya yang seperti itu, maka pola anaknya pun akan sama gitu ya, tidak terlalu mementingkan keluarga, sibuk asik di luar sana gitu. Nah, dan ketika pola orang tuanya terutama si ibu, ini si ibu ya Mi, si ibu sukanya hadirnya di majelis ilmu, kemudian dilihatnya ba'da maghrib dia mengaji, ba'da isya dia tilawah, ba'da subuh dia baca al-maksurat gitu ya, ba'da maghrib lagi zikir pagi petang. Maka pola itu yang mungkin dilihat anak bisa jadi akan dia lakukan ketika mungkin dia dewasa. Saat ini mungkin belum susah kita ngomongin ayo nak ngaji, abis ngaji ini sholat, mungkin mengajinya kalau disuruh, kalau nggak disuruh nggak. Tapi nanti someday ya, dia akan melakukan itu, gitu. Itu polanya. Kedekatan dengan Allah itu mendekatkan kita menjadi ridho dengan ketentuan Allah. Ketika diterpa badai, istri merasa diterpa ujian, dia akan ridho dengan ketentuan Allah, maka dia akan menjadi lebih soft spoken, dia akan menjadi lebih bijak, dia akan menjadi lebih berbahasa hikmat suami gitu, ikram anak gitu. Akhirnya kedekatan keluarga itu terbina lagi, yang tadinya menjauh itu bisa terbina lagi, baik lagi, sehingga akhirnya sama-sama memperjuangkan kedekatan dengan Allah bersama-sama gitu.
Oke, Masya Allah. Dan di Al-Karim alhamdulillah udah diberi wadah ya Mi ya? Wadahnya ada. Jadi untuk bunda-bunda ada bunda Ah. Al-Karim mengaji, dan untuk ayah-ayah juga ada ayah Belajar ayah keayahan ya, tentang keayahan gitu. Jadi ayo ayah bunda yang mau mulai memperbaiki hubungan keluarga, dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri dan Betul. hubungan kita kepada Allah Subhanahu Betul wa Ta'ala. sekali. Masya Allah. Ya, jadi memang perlu perbaiki diri sendiri. Kemudian untuk suami, kalau Umi Indah ya, Umi Indah itu mengupayakan supaya biarkan Allah yang menggerakkan hati suami. Dan alhamdulillah selama ini Kak Umi Indah tidak banyak meminta, tetapi Allah yang menggerakkan. Akhirnya beliau yang memberikan gitu. Dalam hal apapun ya, dalam hal komunikasi, dalam hal apapun itu gitu. Jadi mintanya ke sana sama sang Allah, pemilik, ya, sang ya. pemilik hati, bukan kenapa sih Bi kamu kok begini, kamu kok begitu, enggak begitu. Saya mintanya ke atas aja, dan alhamdulillah perlahan ya kami sama-sama belajar. Alhamdulillah kami merasa banyak haza min fadli Rabbi ya. Banyak sekali Allah memberikan kenikmatan, keberkahan gitu di keluarga ini. Alhamdulillah. Oke Umi, sedikit ya Mia, kan kalau misalkan anak SD lah ya Mia, itu kan mungkin masih dalam tanda kutip bisalah kita atur gitu ya Mia. Tapi bagaimana nih kalau tips-tips kalau orang tua nih punya bukan masalah ya, tapi ingin dekat dengan anaknya yang sudah remaja gitu. Mau dekat, mau dekat atau tapi karena anaknya sebelumnya udah suka menjauh, karena udah menjauh duluan gitu, karena udah menjauh, karena udah dari awal mungkin jauh, terus ingin memperbaiki mulai dari sekarang, anaknya udah remaja. Itu gimana? Tidak ada kata terlambat. Jadi upayakan dimulai dengan memeluknya dulu. Anak besar, nggak apa-apa peluk aja. Dia udah SMA Umi, nggak apa-apa peluk aja. Di pagi hari anaknya bangun subuh mau sholat gitu ya, ataupun apapun itu dipeluk, Masya Allah anak Umi udah bangun gitu ya. Terus tadi mau bobo dipeluk, Umi minta maaf nak ya kalau selama ini ternyata Umi banyak salah, karena Umi baru belajar, ternyata jadi orang tua itu banyak hal yang harus Umi lakukan gitu. Yang lalu-lalu mungkin Umi miss di sini-sini. Umi minta maaf nak ya gitu. Itu dulu, peluk, maaf, ngobrol kalau kata Abi, bicara. Jangan sungkan untuk bicara, terutama ayah. Ayah itu suka diam ya gitu. Tapi sebenarnya harusnya ayah terus ajak ngobrol anaknya, supaya anaknya nggak jadi orang yang menjauh gitu. Insya Allah walaupun dia remaja, hatinya akan mulai dilembutkan ketika pelukan itu terus diberikan gitu. Gitu. Jadi meskipun udah remaja jangan sungkan ya Bunda ya. Betul. Nggak apa-apa, tetap harus kita peluk. Kemudian kita upayakan untuk anak itu bisa dekat kembali kepada kita. Jangan malu meminta maaf. Jangan malu meminta maaf. Nggak apa-apa, nggak akan membuat kita rendah ya Mi ya. Kita rendah. Itu untuk kebaikan anak-anak kita sih. Oke, Masya Allah. Nah, kemudian nih kadang ada statement, aduh udah lama saya nyerah aja lah, saya udah gagal nih jadi orang tua gitu. Nah kalau menurut Umi Indah gitu, ada orang tua yang berstatement seperti itu gimana Mi? Tidak boleh ya, karena Allah aja terus memberi kita kesempatan ya. Ketika kita berdosa, Allah kasih pintu taubat, Allah kasih kesempatan. Begitupun dengan anak-anak. Ketika kita merasa gagal mendidik anak-anak, merasa gagal menjadi pasangan, itu nggak apa-apa. Terus perbaiki diri tadi ya, udah dibahas, perbaiki diri, kemudian menjadi lebih baik. Karena kata Allah, jangan pernah berputus asa dengan rahmatku gitu ya. Minta aja sama Allah. Tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak, tidak ada kata terlambat dalam menjalin hubungan dengan pasangan kita, ya, apalagi pasangan halal gitu. Tidak ada kata terlambat Umi. Terus ikhtiarkan. Kalau guru saya bilang, ibu ini adalah Siti Hajar zaman now. Siti Hajar tahu perjuangannya mendapatkan air untuk Nabi Ismail. Lari sana, lari sini sehingga jadinya sa'i ya Mia. Itu perjuangan di zamannya Nabi Ismail. Kalau kita sekarang adalah Siti Hajar zaman now. Kenapa?
nganter anak, pulang lagi masak, pergi Jemput ke kantor, jemput anak, pulang les gitu. Itu kemudian melayani suami, kemudian di rumah ngajarin lagi, kemudian harus bersikap manis terhadap anak-anak. Itu adalah perjuangannya Siti Hajar zaman now. Jadi jangan pernah putus asa. Allah, Siti Hajar nggak putus asa. Ternyata Allah kasih air di kakinya Nabi Ismail. Nah sekarang kita nggak boleh putus asa. Anak kita udah beranjak remaja, tapi kok kita merasa gagal. Nggak boleh putus asa. Terus aja upayakan dengan cara-cara yang bisa kita ikhtiarkan. Gitu ya. Jadi tidak boleh putus asa. Jadi insya Allah nggak ada yang gagal. Iya. Semangat untuk memperbaiki semuanya. Baik Umi, insya Allah ini terakhir ya Mia. Kalau misalkan ada orang tua di luar sana, baik ayah bunda wali murid Al-Karim atau di luar Al-Karim gitu yang merasa keluarganya sedang nggak baik-baik saja, gitu. Apa sih closing statement dari Umi? Ya, ya ayah bunda banyak sekali yang datang ke kami bercerita keluh kesah tentang keluarganya ya, yang tidak baik-baik saja. Dan ini biasanya ditunjukkan dengan perilaku anaknya di sekolah, ya. Yang tadinya ceria, dia menjadi murung. Yang tadinya dia orangnya humble, mudah menolong, menjadi orang yang emosian gitu. Ternyata setelah ditilik, ditarik ke belakang, memang ada masalah di dalam keluarganya antara ayah dan ibunya. Maka kalau boleh Umi sedikit memberikan pesan gitu ya, ayo kita turunkan ego kita. Pertama, mari kita pulang kemana? Pulang mendekat kepada Allah dulu. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, akan ada sakinah, ketenangan itu yang akan memudahkan kita untuk menurunkan ego, untuk menggandeng pasangan kita lagi yang tadinya retak, untuk kembali meraih tangannya. Mulai lagi dari awal, kita susun visi misi keluarga kita ya. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau bunda nggak bisa memulai, ayo ayah yang bergerak. Kalau ayah nggak berani memulai, ayo bunda yang memulai gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita dekat kepada Allah, memperbaiki diri sendiri, punya keberanian untuk memperbaiki keluarga kita, akhirnya itu pun akan berdampak kepada anak-anak kita di rumah. Itu sih Umi. Oke, Masya Allah, sebuah closing statement yang luar biasa ya Mi. Terima kasih banyak Umi Indah atas waktunya. Sama-sama Umi Okti. Semoga bisa menginspirasi sahabat Al-Karim dimanapun berada. Amin. Semoga setelah menonton ini orang tua bisa semakin mengokohkan pernikahan yang ada pada orang tua ya. Umi kemudian bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya dan semata-mata hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin begitu saja ya Umi Indah. Oke, terima kasih sekali lagi sudah datang di podcast Al-Karim. Sama-sama. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Umi Okti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Okti. Sama-sama Umi.